Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sosioantropologi kesehatan ya. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 1 untuk program studi kesehatan masyarakat ya, yang bebannya 3 SKS ya. Jadi teman-teman nanti akan berproses kurang lebih selama 14 tatap muka yang dimana nanti juga ada beberapa kali ujian serta penugasan ya. Jadi mata kuliahnya mudah selama teman-teman nanti bisa tekun belajar, mencermati setiap materi yang disampaikan dalam perkuliahan maupun dari sumber-sumber literatur yang teman-teman dapatkan di luar beberapa buku yang nanti kami akan sampaikan ya. Baik, saya akan coba share screen dulu ya. Untuk pertemuan kali ini kami akan berikan pengantar mengenai mata kuliah antropologi, sosioantropologi kesehatan ya. Ya, semoga slide-nya sudah terlihat ya. Untuk mata kuliah sosioantro kesehatan, rencana pembelajaran semesternya ya dapat teman-teman lihat di LMS Kulino ya, sudah terupload di situ. Silahkan teman-teman bisa cermati ya. Mata kuliah ini berisi tentang pokok bahasan apa saja. Kemudian setiap tatap muka nanti diberikan pokok bahasan apa, tugasnya apa, itu bisa dilihat secara detail dan secara lebih rinci ya di RPS ya. Seluruh pokok bahasan yang dimasukkan di RPS ini sudah sesuai dengan kurikulum nasional kesehatan masyarakat Indonesia ya. Jadi semua program studi atau jurusan kesehatan masyarakat mata kuliahnya harus sesuai dengan kurikulum nasional ya. Jadi mau kuliah di mana saja isinya sama begitu ya. Nah, pokok bahasan berisi apa saja? Kami bagi menjadi 2 sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester ya. Untuk sebelum UTS itu ada materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, kemudian aspek sosial budaya yang berhubungan dengan kesehatan, perubahan sosial budaya masyarakat, kemudian ada kerangka health belief model. Ini adalah salah satu teori perilaku ya. Kita nanti akan belajar bersama bagaimana perilaku seseorang itu bisa terjadi ya. Kita juga bisa prediksi, kita bisa ramalkan bagaimana kira-kira perilaku masyarakat itu akan muncul ya. Kemudian tentang perilaku mencari bantuan pengobatan ya atau health seeking behavior. Kemudian terakhir tentang kelompok sosial ya. Nah, kemudian di section 2 yaitu setelah ujian tengah semester, materinya terdiri dari inovasi kesehatan, kemudian teori difusi inovasi, teori stage of change atau tahapan perubahan perilaku, kemudian determinan sosial budaya terhadap masalah kesehatan, dan pendekatan sosial budaya. Ya, ini nanti akan ditempuh selama 7 kali tatap muka. Ya. Nah,
mata kuliah sosio antro ini ya nanti akan ada penilaian ya di tengah semester maupun di akhir semester. Di tengah semester nanti ada ujian tengah semester yang dilaksanakan setelah 7 tatap muka ya, setelah 7 pertemuan pertama. Sedangkan setelah UTS dilanjutkan dengan 7 pertemuan kedua dan diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester. Nah, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester nanti akan dilakukan secara daring ya, ujian online menggunakan LMS Kulino ya. Menggunakan LMS Kulino, kami sudah masukkan banyak soal ya di bank soal. Bentuknya adalah multiple choice ya atau pilihan ganda. Nah, bagaimana nanti untuk pelaksanaannya? Apakah soalnya sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain? Standar soalnya sama ya, tetapi nanti komputer akan mengacak ya, sehingga soal akan diurutkan berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain ya. Urutan soalnya berbeda, demikian juga untuk opsi atau pilihan jawabannya nanti juga akan diacak by system ya, sehingga nanti nggak bisa contek-contekan ya. Sistem di komputer sudah mengatur agar urutan pertanyaan dan jawaban itu berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Beberapa pustaka yang bisa teman-teman gunakan adalah sebagai berikut ya, nanti dicermati, boleh menggunakan pustaka ini atau teman-teman juga bisa mengakses buku elektronik ya, e-book atau artikel di beberapa jurnal yang sudah banyak tersedia secara online ya, tentang studi etnografi, tentang kajian antropologi, kajian budaya yang ada kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi sumbernya bisa teman-teman dapatkan dari luar ya, tidak hanya yang disajikan di perkuliahan ini. Nah, nilai akhir ya, nilai akhir itu apa? Nilai akhir adalah nilai yang muncul ya, muncul dari hasil perhitungan total nilai yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah ini ya, yang nanti akan muncul di transkrip ya. Jadi kalau mahasiswa itu nanti lulus dia akan mempunyai ijazah dan transkrip ya, transkrip nilai. Jadi seperti rapot ya kalau di SMA, SMP. Nah, yang muncul adalah nilai akhir. Untuk mata kuliah sosio antro kesehatan, setiap tugas, setiap ujian mempunyai bobot penilaian yang berbeda-beda ya. Untuk UTS bobotnya 40% ya, cukup besar. UAS juga 40%, sedangkan nilai tugas itu 20%. Jadi nanti di akhir ya, ketika Anda melihat hasil nilai akhir ya, Bu, nilai saya kok jelek gitu, padahal UTS saya bagus, UAS saya bagus. Nah, ternyata tidak mengerjakan tugas, sehingga nilai yang dikumpulkan hanya 80% saja. Nah, jadi hati-hati teman-teman, nanti Anda boleh menghitung sendiri ya, bobot dikalikan nilai ya. Nah, jadi jangan UTS ditambah UAS ditambah tugas dibagi 3, tidak seperti itu ya, tetapi setiap nilai ujian itu punya bobot yang berbeda ya, UTS, UAS, dan nilai tugas. Nah, kita mulai masuk ya, teman-teman sebenarnya bisa membaca sendiri ya mengenai definisi antropologi, cuman saya bantu untuk simpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu ya. Apa sih yang dipelajari di antropologi kesehatan gitu ya. Jadi antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang fenomena manusia ya, tentang aspek-aspek biologi, aspek-aspek kebudayaan ya, serta tingkah laku manusia ya. Jadi kalau di SMA ya, dulu mungkin yang IPS ya,
ada pelajaran sosiologi, ya. Kurang lebihnya sama, hanya saja antropologi, sosioantropologi kesehatan, ya, di mata kuliah ini lebih dikaitkan dengan aspek kesehatan, gitu ya. Jadi faktor budaya yang ada kaitannya dengan kesehatan, ya. Sehingga karena hubungannya dengan kesehatan, maka yang dikaji tidak hanya aspek budaya saja, tetapi juga ada aspek biologi, gitu ya. Karena kesehatan itu kan juga salah satu bagiannya adalah fisik, ya, biologis manusia, begitu ya. Nah, apa yang dikaji dalam mata kuliah ini, ya, mencakup tadi yang saya sudah sampaikan, aspek biologis, aspek budaya, ya, sosial budaya, kemudian juga perilaku, ya, atau tingkah laku, gitu ya. Nah, lingkupnya seluas apa, ya? Untuk biologis itu mencakup pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya, tumbuh kembang. Bagaimana manusia itu tumbuh, ya, sejak bayi sampai lansia, ya. Nah, manusia mengalami perubahan-perubahan biologis, ya. Di mana setiap fase perubahan itu terjadi beberapa perubahan, ya, di mana seseorang bisa saja terkena penyakit, ya, yang khas, gitu ya. Apa sih penyakit yang khas pada usia anak-anak? Apa sih yang khas terjadi, penyakit apa yang khas terjadi pada usia remaja? Penyakit yang banyak terjadi, ya, yang khas pada usia dewasa, lansia, dan seterusnya. Itu berbeda-beda, ya. Kita bisa pelajari, kita bisa cermati dan amati, ya. Lansia itu seringnya kena penyakit apa, ya, remaja seringnya kena penyakit apa. Nah, itu kaitannya, ya, tumbuh kembang manusia serta peranan penyakit, ya, dalam perubahan manusia di setiap tahapannya. Nah, kemudian mencakup juga aspek epidemiologi. Teman-teman mungkin pernah atau sering sekali mendengar istilah epidemiologi, ya, dalam 2 tahun terakhir ini di masa pandemi COVID. Ini banyak berita-berita yang sering menyebut-nyebut, ya, epidemiologi. Epidemiolog memperkirakan kasus COVID ini akan tetap ada hingga tahun berapa, gitu ya. Nah, kemudian distribusinya, ya, distribusi kasus, distribusi penyakit itu tersebarnya di mana saja, tertinggi di mana saja. Nah, itu beberapa hal yang dipelajari di epidemiologi, ya. Kemudian juga melingkupi kutub sosial budaya yang berisi tentang etnomedicine, ya, tingkah laku sehat sakit, hubungan dokter dan pasien, dan inovasi kesehatan. Nah, secara detail nanti akan kita bahas di belakang, ya, di slide selanjutnya. Nah, ini ruang lingkupnya, ya. Intinya adalah kita kuliah di Kesmas, di Kesehatan Masyarakat, itu calonnya nanti lulus adalah untuk menjadi petugas kesehatan, ya. Entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit, entah itu di dinas kesehatan, atau bahkan di Kementerian Kesehatan, ya, atau bisa juga di perusahaan, atau bisa juga dimanapun, ya, dimana di situ ada manusia yang butuh sehat, ya, pasti tenaga kesehatan bisa berperan di tempat-tempat itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kesehatan masyarakat, namanya masyarakat, ya, kita kan ngopeni masyarakat. Ya. Masyarakat itu terdiri dari beberapa orang, ya, berisi manusia-manusia, gitu ya. Jadi ketika di situ ada sekumpulan manusia, ya, pasti ada budaya di situ, ya, ada budaya di situ. Sehingga antropologi menekankan kajiannya pada masalah persamaan dan perbedaan di antara sesama manusia. Kita sebagai petugas kesehatan harus paham, ya, bagaimana masyarakat yang kita hadapi itu tidak sama, ya, masing-masing berbeda. Ada yang pengennya A, ada yang pengennya B, ada yang pengennya cepat, ada yang pengennya pelan-pelan, ya, prosesnya dinikmati, gitu ya, berbeda-beda. Sehingga kita memperlakukan masyarakat juga harus sesuai dengan tipe masyarakat yang kita hadapi, ya. Kita tidak boleh
bahasa Jawanya itu gebyah uyah gitu ya, tidak bisa menyamakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh misalnya kita akan melakukan penyuluhan atau edukasi kesehatan. Ibu-ibu jangan lupa selama pandemi ini tetap menggunakan masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Nah, di satu masyarakat mungkin akan cepat ya mereka untuk mengikuti uh, himbauan kita gitu ya. Tapi bisa jadi di masyarakat di daerah yang berbeda itu tidak langsung berubah perilakunya, tapi butuh misalnya dijelaskan pelan-pelan, diberi contoh ya, butuh waktu yang lebih lama. Nah, itu artinya bahwa masyarakat di satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama ya, pasti ada perbedaan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa antropologi itu tidak melulu tentang bangsa-bangsa primitif ya, hal-hal yang kuno, budaya-budaya yang ada di pedesaan, di pelosok ya. Bukan hanya itu, tetapi juga masyarakat di perkotaan ya, masyarakat dengan peradaban yang sudah modern itu juga budaya ya. Jadi tidak melulu hal-hal yang kuno ya, tetapi juga yang modern pun ya itu juga budaya gitu. Terus antropologi mempelajari asal-usul perkembangan manusia serta adat istiadatnya. Ya, ini pasti ya jelas ya karena kita mempelajari budaya, jadi otomatis kita juga belajar tentang adat istiadat yang berlaku di beberapa daerah gitu ya. Antropologi mengkaji ciri-ciri manusia dengan karakternya ya, karakter biologis, budaya maupun sosial ya. Bagaimana hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ya. Musuhan enggak kalau bertetangga gitu ya. Kadang-kadang banyak dinamika yang terjadi di masyarakat kita yang kadang itu mengganggu proses perubahan perilaku di masyarakat ya yang kita usahakan gitu. Nah, terus antropologi juga berusaha menemukan generalisasi ya tentang manusia dan perilakunya gitu. Meskipun sebenarnya sifatnya spesifik ya, tapi hasil dari beberapa kajian atau penelitian itu sebenarnya bisa kemudian digeneralisasikan ya. Biasanya kalau penduduk desa itu ya, masyarakat desa itu seperti ini kebiasaannya. Nah, itu contoh generalisasi ya. Jadi biasanya kalau di daerah perkotaan itu masyarakat cenderung kurang bersosialisasi antar tetangga misalnya. Itu contoh generalisasi. Jadi kita berlakukan untuk wilayah yang lebih luas. Gitu ya. Nah, untuk sejarahnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, subdisiplinnya mencakup ini ya. Ada 5 subdisiplin, jadi bagian dari antropologi apa saja gitu ya. Oke. Batasan dan ruang lingkup ya mencakup riset kesehatan ya, faktor sosial budaya terkait dengan penyakit ya, bagaimana suatu penyakit itu muncul karena penyebabnya adalah budaya ya, penyebabnya adalah faktor sosial gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Jadi bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena parasit ya, tetapi penyakit itu muncul karena faktor sosial budaya. Dikucilkan masyarakat, akibatnya imun turun terus sakit gitu ya. Nah, itu penyakit yang muncul karena penyebab sosial budaya. Kemudian juga mempelajari tentang pelatihan tenaga medis ya. Bagaimana seorang tenaga medis itu juga harus memperlakukan pasien ya, memperlakukan masyarakat itu sesuai dengan budaya mereka juga gitu ya. Karena nanti kesannya akan tidak baik ketika tenaga medis itu kok tidak memperhatikan ya norma-norma yang berlaku di wilayah itu gitu ya. Birokrasi kedokteran juga, komunikasi dokter dan pasien ya, bagaimana dokter sebaiknya berkomunikasi dengan pasien ya, inovasi kesehatan tadi ya, kesehatan mental serta kecanduan obat. Nah, ini semua adalah
ruang lingkup antropologi kesehatan. Ya, akar dari antropologi kesehatan itu apa ya? Jadi mengkaji tentang obat-obatan primitif ya, sihir, magic gitu ya. Kok kita mempelajari itu ya Bu? Itu kan metafisika gitu ya. Ya, karena di masyarakat kita juga masih terjadi hal-hal demikian ya. Banyak orang juga masih percaya dan mungkin kita juga memang harus percaya ya tentang hal-hal yang gaib gitu ya, terutama kalau apa namanya sudah diobati dengan pengobatan medis tetapi kok tidak sembuh. Nah, itu biasanya masyarakat akan mencari alternatif ya. Jangan-jangan ini penyebabnya bukan karena faktor fisik atau biologis tetapi karena faktor magis ya. Kemudian kajian tentang kepribadian dan kesehatan di berbagai setting budaya ya, kepribadian melankolis, koleris ya, plekmatis, apalagi melankolis, plekmatis, koleris, dan sanguinis ya. Nah, itu maksudnya apa Bu? Kalian bisa browsing sendiri ya. Nanti maksudnya apa itu banyak di internet ya. Nah, Anda termasuk yang mana gitu kan? Dominan yang mana? Lain waktu kita akan diskusikan ya. Kemudian juga keterlibatan ahli-ahli antropologi dalam program-program kesehatan, baik di ranah nasional, internasional ya, dan perubahan komunitas yang terencana. Nah, ini masuk di kajian budaya. Oke, nah tadi saya singgung sedikit mengenai penyakit yang disebabkan oleh faktor sosial budaya. Nah, ini contoh culture bound syndrome ya, gejala yang muncul ya karena ada kaitannya dengan culture atau budaya. Maksudnya bagaimana? Ya, coba kita lihat orang-orang yang latah ya, latah gitu. Atau public figure lah ya, latah. Latah itu penyebabnya apa? Apakah karena virus? Apakah karena bakteri? Apakah karena parasit ya? Jadi bukan ya. Jadi latah itu ternyata dia gangguan psikologis ya, gangguan mental yang penyebabnya adalah faktor budaya. Bisa juga karena faktor sosial ya. Karena ikut-ikutan teman, karena tren ya, gitu. Jadi karena ikut-ikutan kemudian terbiasa terus keterusan gitu ya, jadi nggak bisa hilang gitu. Jadilah penyakit latah gitu ya. Ini contoh gejala yang ada kaitannya dengan budaya ya. Teman-teman nanti bisa cari juga contoh lain ya, selain ini. Ya. Kaitannya dengan antropologi kesehatan ya, kita juga pelajari ekologi budaya ya. Maksudnya apa? Budaya yang ada kaitannya dengan lingkungan ya, bagaimana suatu masyarakat bercocok tanam di lingkungan satu dan lingkungan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang sudah modern, ada yang masih pakai kerbau, ada yang masih pakai alat-alat tradisional ya, itu berbeda-beda. Nah, begitu juga nanti dengan perbedaan tulang ya. Perbedaan tulang orang-orang di kutub dan orang-orang di padang pasir itu jelas berbeda ya. Ternyata berbeda gitu. Orang-orang yang tinggal di negara dengan suhu yang dingin ya, itu ternyata tulangnya itu lebih pendek gitu ya, karena untuk menyimpan panas. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah yang panas, tulangnya lebih panjang ya, lebih lebar. Kenapa? Karena butuh untuk menghamburkan panas gitu ya. Ini contoh kaitannya ekologi budaya ya. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai ruang lingkup tadi ya, antropologi kesehatan. Yang pertama etnomedicine ya. Tadi di awal sudah sering disebutkan ya, etnomedicine. Etnis ya, suku-suku. Medicine pengobatan. Ya, jadi pengobatan yang berlaku di suku-suku ya atau di daerah-daerah gitu ya, di etnis. Pengobatan rakyat ya. Contohnya misalnya bekam ya. Contohnya misalnya kerokan ya.
Contoh lainnya misalnya akupuntur ya, pakai sensei ya. Nah, itu beberapa contoh etnomedis. Baik nggak Bu? Boleh nggak Bu? Ya, ini kita kembalikan ke prakteknya ya. Apakah dalam prakteknya itu memperhatikan sterilisasi peralatan yang digunakan ya? Apakah dilakukan oleh ahlinya ya? Apakah dilakukan terhadap pasien yang ada komplikasi atau tidak ya, sehingga jangan sampai nanti praktek etnomedicine ini justru akan membuat si pasien itu menjadi lebih parah ya, niatnya mau sembuh tapi malah jadi parah. Nah, ini yang kita hindari ya. Nah, kemudian etnosentris ya. Etnosentris itu apa? Perilaku menilai rendah budaya lain dan menganggap budaya kita itu yang paling bagus, yang paling sempurna ya. Ini paham yang baik atau tidak ya? Nah, ini harus dihindari ya. Seorang tenaga kesehatan tidak boleh menganggap budaya sendiri lebih bagus daripada budaya orang lain ya. Kenapa? Karena ketika petugas kesehatan ya, kita sebagai petugas kesehatan datang ke satu wilayah, satu tempat, satu daerah di mana budayanya berbeda. Nah, tentu kita harus menghargai budaya di daerah tersebut ya. Kenapa? Karena kita ingin melakukan perubahan yang kita rencanakan ya. Perubahan apa? Perubahan perilaku agar masyarakat di sana yang awalnya perilakunya tidak sehat menjadi berubah sehat ya. Yang awalnya buang sampah sembarangan menjadi buang sampah di tempat sampah ya. Jadi kita ada maksud untuk menyehatkan mereka gitu ya. Sehingga kita harus punya sikap yang menghargai budaya mereka ya. Jangan sampai muncul etnosentris gitu ya. Petugas kesehatan nggak boleh gitu ya, nggak boleh etnosentris. Oke, nah kenapa sih kok kita harus mempelajari antropologi kesehatan ya? Nah, ternyata bidang ilmu ini menyumbang beberapa hal ya terkait dengan perspektif ya, perspektif atau persepsi ya, sudut pandang antropologi. Bahwa antropologi ini mengajari kita untuk memandang segala sesuatu itu harus secara holistik ya, secara menyeluruh gitu ya, nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi kita harus kalau mempelajari budaya di suatu tempat ya harus menyeluruh gitu ya, dan itu prosesnya lama ya, minimal 3 bulan kita tinggal di daerah itu, kemudian baru akan mengenal ya, itu minimal gitu ya, minimal. Bisa lebih lama lagi gitu ya. Jadi semakin lama nanti akan semakin paham dan bisa memahami budaya di daerah itu secara keseluruhan ya, secara utuh gitu. Nah, kemudian kita juga kita juga akan memahami bahwa budaya itu sifatnya relatif ya. Bisa dianggap baik, bisa dianggap pantas ya, bisa dianggap harus dilakukan, atau juga bahkan menolak ya, menilai tidak baik ya. Itu relatif ya, tergantung siapa yang melihat ya, tergantung menurut siapa gitu. Jadi kita nggak bisa menilai oh budaya ini tidak baik, budaya itu tidak baik ya. Jadi relatif ya, budaya itu sifatnya relatif. Sumbangan yang lain adalah ketika kita akan melakukan perubahan terencana ya. Kita merencanakan suatu perubahan dari perilaku tidak sehat menjadi sehat ya di suatu daerah ya, kita perlu belajar antropologi di wilayah itu ya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya. Kita perlu mengenal budaya daerah ya, budaya di daerah di mana masyarakat yang akan kita ubah perilakunya itu mereka tinggal di situ, kita harus paham budaya mereka ya. Jawa dan Sunda itu kan juga ada yang berbeda ya. Ada istilah di Jawa yang sebenarnya halus, tapi bagi orang Sunda itu malah kasar ya. Jadi kalau petugas kesehatannya dari orang Jawa, masyarakat yang akan dididik itu orang Sunda ya. Kemudian petugas kesehatannya tidak mempelajari budaya Sunda, nanti akan dikira nggak sopan gitu ya. Ih, petugas kesehatannya nggak sopan kok gitu ya, nggak punya etika. Padahal niatnya baik ya, karena ada perbedaan budaya sehingga muncul
konflik gitu ya, muncul anggapan yang tidak baik. Nah, ini contoh ya bagaimana seorang petugas kesehatan itu harus menguasai budaya tempat masyarakat yang akan diubah perilakunya itu tinggal ya, gitu. Nah, bagaimana caranya kita belajar budaya di daerah lain ya, ketika kita memang mau ke sana gitu ya. Nah, kita bisa melakukan penelitian ya, namanya penelitian etnografi ya. Penelitian etnografi sifatnya eksploratif ya, jadi mengeksplor, menggali mengapa melakukan ini, bagaimana masyarakat berkomunikasi dengan santun di sana, apa istilah yang sering digunakan ya, itu namanya eksploratif, mengeksplor, menggali ya. Pendekatannya holistik ya, jelas, secara menyeluruh ya, nggak boleh sepotong-sepotong. Memahami gejala emik dan etik ya. Gejala emik itu kita melihat seolah-olah kita masyarakat di sana, seolah kita sebagai masyarakat yang tinggal di sana. Ya, ini yang harus kita gunakan adalah gejala emik. Nah, tapi ketika kita sudah keluar dari budaya mereka, ya, keluar dari daerah mereka, kita kembali harus menerapkan sudut pandang etik ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang petugas kesehatan. Ya, kita akan bisa menilai bagaimana perilaku mereka ya, apakah sehat atau tidak sehat. Ya, tetapi kalau kita menggunakan sudut pandang emik ya, berarti kita sebagai masyarakat di sana. Oh, jadi mereka itu merokok karena mereka butuh eh, apa namanya? Bekerja di sana ya. Katanya kalau nggak merokok itu kerjanya nggak fokus ya. Terus kerjanya nggak kreatif, jadi lemes kalau kerja. Nah, itu kita menggunakan sudut pandang emik ya. Kita berusaha memahami, oh seperti itu tuh budayanya gitu ya. Nah, itu emik. Kalau etik ya berarti oh, mereka melakukan itu berarti itu artinya merokok itu pasti akan merusak kesehatan mereka ya, meskipun secara jangka pendek itu mungkin ada manfaatnya ya, itu akan mensupport pekerjaan mereka gitu. Tapi dalam jangka panjang itu akan merusak kesehatan mereka, itu akan berbahaya bagi kesehatan mereka. Ya. Itu cara berpikir dari sudut pandang etik ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, terus pengumpulan datanya bagaimana? Bisa observasi atau pengamatan, bisa juga wawancara mendalam. Ya. Tidak hanya interview, tapi in-depth. Ya. Tidak hanya wawancara, tidak hanya tanya jawab, tapi menggali, ya, mengeksplor. Gitu ya. Kalau sudah dijawab mengapa, tanyakan lagi, gitu ya, kejar. Gitu. Nah, teman-teman bisa juga membaca hasil penelitian etnografi ya dari teman-teman di Kementerian Kesehatan ya, yang mereka melakukan studi etnografi di beberapa suku pedalaman ya. Ini contoh etnik Dayak Siang Murung ya. Contoh buku yang lain teman-teman bisa lihat di website ini ya. Kalian bisa searching di sana dan membaca bukunya ya. Bukunya sih bagus ya, kayak diceritain gitu ya. Kayak diceritain di etnis-etnis gitu bagaimana kebiasaannya. Oke, ini beberapa premis-premis antropologi ya, nanti dibaca sendiri. Nah, dari keseluruhan yang tadi sudah kami sampaikan, ada beberapa kesimpulan ya, diantaranya bagaimana cara belajar budaya ya. Kita harus menghindari sikap etnosentris ya, tidak menyadari kebudayaan orang lain kecuali memasuki masyarakat tersebut ya. Jadi kalau kita mau mempelajari budaya, kita harus masuk di masyarakat tersebut ya. Syukur-syukur mau tinggal di sana beberapa bulan gitu ya, sampai kita paham budaya di daerah mereka itu seperti apa. Kemudian perubahan itu bersifat mutlak ya. Budaya itu berubah-ubah gitu ya. Setiap masa demi masa itu pasti akan berubah dan bervariasi dan kita harus memaklumi itu. Ya. Kemudian unsur kebudayaan saling kait-mengait ya. Unsur kebudayaan itu apa? Ada kepercayaan atau belief ya. Ada value atau nilai ya. Ada tradisi, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku dan lain-lain ya.
Di pertemuan yang akan datang kita akan belajar lebih mendalam mengenai unsur-unsur kebudayaan, ya. Lesson learn yang bisa kita ambil ya, mengapa petugas kesehatan masyarakat perlu belajar tentang budaya, ya karena banyak perilaku kesehatan berkaitan dengan elemen sosial budaya, ya. Banyak orang sakit karena penyebab sosial budaya. Tapi banyak juga orang sehat yang karena faktor sosial budaya, ya. Intinya adalah berkaitan gitu ya, ada hubungannya gitu ya, perilaku kesehatan dengan faktor sosial budaya. Nah, di akhir ya, silahkan dikerjakan eh, tentang subdisiplin antropologi ya, paleoantropologi, somatologi, etnolinguistik, prehistori, etnologi, gejala emik dan etik ya. Tadi sudah ada bocoran sedikit mengenai gejala emik dan etik ya. Yang 1 sampai 5 silahkan Anda cari ya, apa itu ya, apa artinya, apa definisinya, dan bagaimana contohnya. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.